mungkin aku tuh takut suamiku belum ngapa-ngapa. Ternyata rumahnya masih kayak gitu kan. Rumah gembong narkotika jenis ganja di Sukoharjo, Pringsewu, Rabu siang digerebek polisi. Dari rumah ini tersangka bernama Wanadari Priyogo, berumur 47 tahun, ditangkap tanpa melawan. Ini ada senjata api. Polisi awalnya sempat kesulitan mencari barang bukti ganja. Penggeledahan awal polisi justru menemukan senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya di kamar tersangka. Namun setelah digeledah secara menyeluruh, rupanya ganja tersebut disimpan tersangka di warungnya. Total ganja yang disita lebih dari 9 kg. Operasi yang dilaksanakan oleh si Wanadri ini cukup tersembunyi. Jadi si Wanadri selain menanam pohon-pohon ganja di rumahnya, dia juga mendapatkan stok ganja dari Aceh. Kemudian dia olah untuk konsumsi dalam skala kecil, baik itu menggunakan ganja kering yang langsung dihisap maupun ganja yang diolah untuk diproduksi untuk jadi minyak-minyak yang dia jual juga secara online menggunakan platform-platform media sosial yang dia punya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, bisnis haram yang dijalani tersangka dimulai sejak 2017. Awalnya ia menanam ganja di rumahnya dan ganja yang dipanen kemudian dijual kepada pelanggannya. Usahanya rupanya kian berkembang pesat hingga harus mencari pasokan ganja dari Aceh. Jualan ganja dari tahun berapa? Kalau jual ganjanya saya nggak jual, cuma kirim Pak. Ya itu masuk dijual beli. Dari tahun berapa? Aktivitas 2022 atau 2017? 2017 itu yang saya belajar nanam juga. Oh, belajar nanam. Ya. Oke. Jadi budidaya ganja dari 2017, jadi Bapak lebih ngerti untuk urusan penanaman ganja. Setelah itu Bapak masuk bisnisnya 2022, dijual, nyambung dengan jaringan Aceh itu ya Pak ya? Iya. Jadi kita belajar untuk pengiriman. Sebenarnya kalau di Kabupaten Pringsewu yang pembeli dari ganjanya Bapak itu ada cukup banyak ya? Nggak ada Pak. Jadi pokoknya di luar semua coba di daerah luar Lampung. Luar Lampung. Penyidikan ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok ganja dan senjata api ilegal. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pencurian terjadi bukan hanya ada niat dari pelaku, namun juga ketika ada kesempatan. Hal tersebut yang dilakukan oleh Rido Kurniawan, warga Kota Bumi, Lampung Utara, yang ditangkap polisi karena mencuri gawai tablet di toko roti. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih pencurian itu dilakukannya saat ia mabuk dan akan membeli roti untuk buah tangan ke rumah saudaranya. Namun saat tiba di toko, pegawai tidak kunjung muncul melayaninya. Suasana sepi itu kemudian dimanfaatkannya untuk mencuri gawai tablet di meja kasir. Di saat itu saya keadaan lagi mabuk. Mabuk apa? Saya lagi mabuk minuman. Kenapa kamu nekat maling tablet itu? Karena di saat itu saya mau jalan ke tempat bibi ingin membawa roti gitu Pak. Saat itu karena saya mabuk, kakak saya menjemput saya ingin membawa saya ke tempat bibi saya yang berada di Wali Songo. Di saat itu sebelum sampai ya di Wali Songo saya ingin membeli roti, sedang memanggil yang punya pemilik toko. Namun karena pemilik tokonya dipanggil tidak ada yang keluar, saya melihat tablet, lalu saya mengambil tablet itu. Yang mana berawal dari kami menerima laporan hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang mana korban melamporkan tokonya Romansa Bakery mengalami kecurian sebuah tablet. Kemudian kami laksanakan penyelidikan, kami cek CCTV yang ada di toko korban. Kemudian alhamdulillah berhasil kami tangkap pelakunya kurang dari 12 jam dengan inisial RK, warga Jalan Pelangi, Kelurahan Gapura, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.
Tersangka ditangkap kurang dari 12 jam setelah dilaporkan korban. Gawai tablet yang dicuri tersangka belum dijualnya dan kini disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang kreditur perusahaan pembiayaan atau leasing mobil bernama Ansori berumur 39 tahun, Rabu siang menjalani sidang perdana atas kasus kendaraan yang dikreditnya. Sidang dalam perkara fidusia atau dugaan tindak pidana penggelapan objek kredit digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor dan dari saksi pelapor. Kasus yang dialami oleh pria warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung tersebut terungkap saat mengalami tunggakan angsuran. Saat ditagih, rupanya kepemilikan mobil pickup yang dikreditnya telah dialihkan ke orang lain. Terkait dengan kreditur ya, yang sudah memindahkan jaminan fidusia. Sementara kita sebagai pemegang fidusia sampai saat ini belum ketemu di mana lokasi fidusia. Yang pertama. Yang kedua, pengembangan dari masalah ini akhirnya ditemukan bahwa adanya data, manipulasi data terhadap pengajuan kredit yang kita terima. Mengambil langkah adalah menempuh dengan jalur hukum. Karena langkah persuasif pasti di awal kita coba dengan kita menyampaikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan somasi pun pernah kita sampaikan. Tapi apabila tidak menemui jalan titik terangnya, maka kita ambil langkah hukum. Sidang dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa. Dalam perkara tersebut, terdakwa diancam dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.